Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran biologi. Hari ini saya akan menerangkan tentang materi KD 3.2 yaitu metabolisme. Nah, di sini backgroundnya ada Gracia Poli dan Apriani Rahayu peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2021 kemarin. Nah, kenapa kok memakai background mereka berdua? Karena mereka telah melakukan proses metabolisme yang sangat luar biasa sehingga bisa meraih medali emas. Nah, langsung saja. Ini tujuan belajarannya, metabolisme, mendeskripsikan pengertian metabolisme dan menyebutkan fungsi enzim dalam peristiwa metabolisme, kemudian menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian mengidentifikasi enzimnya, terus menjelaskan kaitan katabolisme dan metabolisme, kemudian mengidentifikasi sel katabolisme pati dan analisis karbohidrat, dan nih sampai menjelaskan tentang reaksi terang dan reaksi gelap. Ya, mukadimahnya berhubungan dengan metabolisme pasti ada hubungannya dengan energi. Energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, kan, tapi bisa diubah dari energi satu ke energi yang lain. Kemudian pengertian metabolisme. Metabolisme itu berasal dari istilah Yunani yaitu metabole, yaitu berubah. Secara harfiah berarti perubahan. Kemudian macamnya itu ada dua yaitu katabolisme sama anabolisme. Katabolisme yaitu merombak molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Kemudian anabolisme membentuk senyawa sederhana menjadi senyawa yang kompleks atau menyusun senyawa kompleks dari senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Nah, nih di dalam tubuh kita itu suhu optimumnya adalah 27 derajat Celcius. Contohnya ini hewan-hewan yang poikilotermis atau berdarah dingin, hewan berdarah panas. Agar reaksi berjalan lebih cepat, diperlukan katalisator. Katalisator adalah zat yang dapat mempercepat reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi. Contohnya adalah enzim. Nah, ini setiap enzim itu mempunyai aktivitas yang berbeda-beda di suhu yang berbeda-beda. Sedikit gambaran. Nah, enzim yang pertama kita bahas dulu sebelum masuk ke katabolisme ataupun anabolisme. Enzim merupakan pengatur suatu reaksi. Bahan tempat enzim bekerja disebut dengan substrat, sedangkan hasilnya adalah produk. Nah, ini contohnya adalah maltosa, ini substratnya. Maltosa dibantu dengan bantuan enzim maltase akan membentuk glukosa. Nah, kemudian di bawahnya ini ada, nah ini contoh. Silahkan dijawab di pikiran kalian masing-masing di rumah. Protein akan dipecah menjadi pepton. Ini pelajaran kelas berapa? 9 mungkin SMP ya. Protein dipecah menjadi pepton dengan bantuan apa ini? Ayo. Enzim apa namanya? Coba dijawab. Ya, betul. Protein dengan bantuan pepsin menjadi pepton. Kemudian amilo menjadi glukosa dengan bantuan apa? Amilase atau petialin itu enzimnya. Nah, ini enzim. Kemudian struktur enzim itu ada dua, enzim yang lengkap sama enzim yang sederhana. Lengkap atau kompleks. Enzim lengkap itu diistilahkan sebagai holoenzim, sedangkan enzim yang sederhana itu hanya terdiri atas protein. Sedangkan enzim lengkap itu ada dua, enzim yang tersusun atas senyawa protein sama gugus prostetik atau gugus yang aktif. Kemudian enzim yang terdiri atas protein itu bersifat labil, misalnya berubah oleh suhu. Kemudian yang gugus prostetik itu ada dua, tersusun atas senyawa organik atau molekul organik dan senyawa yang ini anorganik, ini organik. Nah, yang anorganik disebut juga dengan
faktor, misalnya Fe, Cu, dan Zn. Sedangkan yang senyawa organik kompleks atau koenzim misalnya adalah NADH, FADH, dan tiamin. Kemudian sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim itu bertindak sebagai biokatalisator. Tadi sudah mempercepat reaksi, tapi tidak ikut bereaksi. Kemudian yang kedua, enzim itu tersusun atas protein. Yang ketiga, bekerja secara khusus atau spesifik, berarti hanya bekerja pada substrat tertentu saja. Misalkan tadi amilase itu hanya merubah amilo menjadi glukosa. Amilase tidak bisa merubah protein menjadi pepton. Ya, hanya bekerja pada substrat tertentu saja. Kemudian dapat digunakan berulang kali. Bisa rusak oleh panas atau suhu yang panas. Kemudian tidak ikut bereaksi, kemudian bekerja bolak-balik. Terus kerjanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, misalnya suhu, pH, inhibitor, dan aktivator. Apa inhibitor? Ini adalah zat penghambat, ini adalah zat untuk mempercepat. Nah, sedikit gambaran. Ini biokatalisator, seperti ini. Penamaan enzim. Nah, enzim itu diberi nama sesuai dengan substratnya dan diberi akhiran ase. Contoh, selulosa ditambahi dengan akhiran se, berarti malah selulase. Lipid, nah ini penguraian lipid atau lemak, enzimnya namanya lipase. Ini ada protein awalnya, maka diberi nama protease. Berarti sekali lagi enzim diberi nama akhiran se, protease, selulase, sama lipase, amilase. Nah, seperti itu. Kemudian, cara kerja enzim itu ada dua, yaitu lock and key teori sama induced fit teori. Teori gembok dan kunci. Nah, kalian bayangkan, gembok sama kunci. Gembok sama kunci. Sisi aktif enzim itu punya bentuk tertentu yang hanya sesuai dengan satu jenis substrat saja. Berarti ya kayak kunci dan gembok. Gemboknya itu ya yang untuk bisa membuka gembok, ya kuncinya hanya itu saja, nggak bisa dipakai untuk membuka yang gembok yang lain. Atau mungkin kontaknya motor kalian lah, itu jika dibuka menggunakan kontak yang lain bisa enggak? Ya bisa, hanya kontak yang itu saja yang bisa digunakan untuk membuka. Kemudian induced fit teori, yaitu sisi aktif enzim bersifat fleksibel, berarti menyesuaikan dengan substrat. Nah, itu dua teori tentang cara kerja enzim. Kemudian yang berikutnya ini inhibitor, sudah saya terangkan. Ada inhibitor, ada aktivator. Ini untuk menghambat kerja enzim. Dibedakan menjadi dua, yaitu inhibitor reversible, yaitu tidak berikatan kuat dengan enzim. Ada inhibitor kompetitif, ada non-kompetitif. Yang kompetitif menempati sisi aktif enzim sehingga substrat tidak dapat masuk. Ini ibaratnya kayak orang ketiga. Nah, pacaran, misalkan nih satu laki-laki ya, ada dua perempuan. Seharusnya dengan ini, tapi karena ada zat penghambatnya, ada orang ketiga, maka si laki-laki ini lupa sama yang ini. Akhirnya, nah seperti ini adalah inhibitor kompetitif. Kemudian non-kompetitif berikatan pada sisi selain sisi aktif. Berarti di belakangnya yang laki-laki ini enzimnya. Gandoli. Saya nggak setuju lah, misalkan kamu berhubungan dengan anak itu. Nah, ini inhibitor non-kompetitif. Ya, itu tentang inhibitor reversible. Ini gambarnya. ini yang kompetitif, ini yang non kompetitif. Ini ini berikatannya di luar sisi aktif.
Inhibitor irreversible, yaitu berikatan dengan sifat aktif enzim secara kuat sehingga tidak dapat terlepas. Enzim menjadi tidak aktif dan tidak dapat kembali seperti semula. Nah, kita masuk ke katabolisme. Di depan tadi sudah saya terangkan, metabolisme ada dua, katabol sama anabolisme. Nah, untuk lebih mempercepat memahami ini, silakan mengingat kembali reaksi respirasi aja. Reaksi respirasi adalah C6H12O6 plus O2 pecah menjadi CO2 dan H2O. Ya. Nah, C6H12O6 itu kan kompleks. Bertemu dengan oksigen, dipecah menjadi CO2 dan H2O. Jadi ini C6H12O6 itu adalah senyawa kompleks, sedangkan dua senyawa di sebelah kanan CO2 dan H2O ini adalah senyawa sederhana. Jadi respirasi itu adalah salah satu contoh peristiwa katabolisme. Muncul ya, ya. Nanti selain respirasi ada fermentasi. Yang dipahami sekarang adalah yang respirasi dulu aja, yaitu proses penguraian bahan makanan atau glukosa C6H12O6 menjadi CO2 dan H2O dan energi. Nah, kemudian ini macamnya respirasi berdasarkan kebutuhan oksigen ada dua, aerob sama anaerob. Ini menggunakan oksigen bebas, sedangkan yang anaerob tidak menggunakan oksigen bebas. Berikutnya, katabolisme karbohidrat. Contohnya respirasi dengan glukosa C6H12O6 ini reaksinya. Ini senyawanya. Diuraikan menjadi CO2 dan H2O. Nah, kemudian ini pemecahan materinya. Ingat, glikolisis yaitu peristiwa penguraian satu molekul glukosa menjadi asam pirufat, NADH dan ATP. Saya kembali ke sini. Nah, yang kalian ingat-ingat yang ini C6H12O6. Ini diingat-ingat. C6H12O6. Nah, yang dipecah adalah glukosa. Glukosa akan dipecah menjadi asam pirufat, NADH dan ATP. Tempatnya ada di sitoplasma. Nih, glukosa akan dipecah menjadi dua asam pirufat. Glukosa ini kan punya atom C sebanyak 6. C6, 6 atom C. Berarti 6 atom C akan dirubah menjadi dua asam pirufat. Asam pirufat mempunyai gugus C itu 3. Berarti berapa banyak asam piruvatnya? Dari 6 dipecah menjadi asam pirufat. Asam pirufat itu 3C. Ada berapa 3C untuk membentuk 6? Ada 2. Ingat-ingat ya. Ada 2 asam pirufat. Kemudian akan melepaskan ATP sebanyak 4. Kemudian juga melepaskan NADH. Dan nanti NADH akan dibawa ke tahap yang paling akhir. Berikutnya ada siklus Krebs. Diambil dari nama Hans Krebs. Berlangsung di dalam mitokondria. Dia mengubah asetil koenzim A menjadi asam sitrat blue. Dari mana asetil koenzim A? Asetil koenzim A itu akan dirombak dari asam pirufat. Asam pirufat tadi adalah hasil akhirnya glikolisis. Asam pirufat akan dirubah dulu menjadi asetil koenzim A melalui peristiwa namanya dekarboksilasi oksidatif. Kemudian di siklus Krebs akan dihasilkan 1 EVA dan 4 NADH. Ada ATP-nya dan juga ada CO2. Nanti kalian bisa membuka di gambarnya siklus Krebs. Artinya di siklus Krebs hasilnya ini antara lain. Kemudian transfer elektron yaitu pengubahan ini NADH dan EVADH menjadi ATP. Ini adalah elektron yang berenergi tinggi. Sekaligus menotal kembali ATP-ATP yang ada di tahapan yang tadi, yang awal, glikolisis.
dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Nah, di transfer elektron ini dihasilkan sekitar 38 dan 36 ATP untuk yang eukariotik. Kenapa kok beda? Karena kalau prokaryotik itu tidak melibatkan mitokondria. Nah, nih, kalau kalau reaksinya itu melewati mitokondria, maka energinya berkurang 2 ATP. Makanya beda antara organisme prokaryotik dan eukaryotik. Nah, kemudian respirasi anaerob, yaitu pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen. Reaksinya sama, bahannya adalah C6H12O6, tapi langsung terpecah menjadi ini alkohol, C2H5OH plus 2CO2. Kalau kalian pernah membuat ragi, kenapa kok kalau dikasih tape ya, buat ragi tape, dimasuki ragi, dibungkus plastik, kok plastiknya membesar? Nah, itu karena melepaskan CO2. Berikutnya, cirinya respirasi anaerobik, yaitu tidak memerlukan oksigen, menggunakan asam pirufat atau asetaldehid sebagai pengikat H, kemudian menghasilkan asam laktat ataupun alkohol, kemudian hanya menghasilkan 2 molekul ATP, kemudian tahapan reaksi lebih selanjutnya ini. Nah, kita lihat termasuk respirasi anaerobik ini contohnya ya ini ya, fermentasi sama respirasi anaerobik itu bedanya hanya keterlibatan organel mitokondria, tapi intinya bersama antara respirasi anaerobik dan fermentasi. Seringkali diistilahkan proses penguraian zat oleh mikroorganisme pengurai menggunakan enzim-enzim yang ada di dalam sel. Fermentasi sebagai perubahan enzimatik dari substansi organik oleh mikroorganisme untuk menghasilkan produk-produk organik yang lebih sederhana. Ini gambarnya bisa kalian lihat, ya sama-sama berbahan dasar glukosa. Bedanya kalau yang kanan ini adalah fermentasi alkohol, kalau yang kiri ini adalah fermentasi asam laktat. Kalau fermentasi asam laktat, glukosa akan dipecah menjadi asam pirufat. Alkohol pun juga, glukosa akan dipecah menjadi asam pirufat. Kemudian setelah menjadi asam pirufat akan dipecah kembali. Kalau asam laktat itu fosfoenol pirufat, kemudian menjadi asam laktat. Kalau alkohol dari asam pirufat, asetaldehid menjadi etanol atau alkohol. Nah, ini bedanya. Glukosa, asam pirufat, alkohol. Sedangkan asam laktat, glukosa, asam pirufat, asam laktat. Di sini ya, di sini sebenarnya ada tulisan asetaldehid, ini fosfoenol pirufat. Nah, kalau ini respirasi seluler menghasilkan 36 ATP, sedangkan ini yang anaerobik hanya menghasilkan 2 ATP. Berarti bedanya itu. Apa bedanya respirasi aerob sama anaerob ini? Aerob 36 ATP, sedangkan anaerob itu hanya 2 ATP. Nah, katabolisme lemak ini trigliserida plus 3,2O dengan bantuan lipase menjadi gliserol dan 3 asam lemak. Makanya ini loh, kalau yang suka makan yang berlemak, ini kalau mengendap dalam tubuh itu tidak baik. Kemudian katabolisme protein akan diuraikan menjadi asam amino diubah menjadi asam pirufat dan asetil CoA. Sedangkan gugus amino yang dilepas dari asam amino dibawa ke hati untuk diubah menjadi amonia atau NH3 dan dibuang bersama urin. Nah, sekarang anabolisme. Jadi sudah katabolisme. Anabolisme itu contoh peristiwanya adalah fotosintesis. Berarti kebalikan dari katabolisme tadi, contohnya adalah respirasi, yaitu peristiwa ini fotosintesis adalah peristiwa penyusunan zat organik dari zat anorganik atau sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. CO2 plus H2O akan membentuk glukosa. Nih, balikan.
ya kan? Kebalikan dari reaksi respirasi. Ini percobaan tentang fotosintesis. Ini sebenarnya kalau tidak pandemi, kalian masuk, saya ingin mengajak kalian untuk praktikum menggunakan hidrilla, kemudian juga ini percobaan-cobaannya Theodor Engelmann. Ini kalau di SMP daun dibungkus sama grenjeng, atau yang mungkin yang pernah lihat grenjeng yang dirokok itu dibungkus kemudian digodok tuh. Ini menggunakan iodin, teruskan sama ini. Tapi karena pandemi, nanti silakan dibaca cobaan-cobaan tentang fotosintesis. Nah, ini yang berikutnya, Hill mengemukakan reaksi terang yaitu fotolisis yang berlangsung dengan bantuan cahaya. Reaksi terang terjadinya di grana. Kemudian ada tilakoid berupa gelembung pipih berbentuk cakram yang membrannya mengandung pigmen fotosintesis. Nah, gambarnya lebih jelas di slide berikutnya. Nah, ini Blackman mengemukakan adanya reaksi gelap yang terjadi di setroma, yaitu materi kloroplast tak berwarna yang mengandung grana. Persamaannya kalau Blackman ini, nah reaksi gabungan antara Hill dan Blackman ini CO2 dan H2O akan membentuk glukosa dan oksigen. Nah, ini gambarnya saya perbesar ya. Ini saya perbesar biar kalian jelas. Nah, ini adalah gambarnya kloroplas. Ini grana. Ini grana. Misalkan koin ditumpuk-tumpuk, maka grana itu hanya satu koin saja. Sedangkan tilakoid itu yaitu satu tumpuk. Nah, misalkan receh seperti ini. Satu tumpuk itu namanya tilakoid, kalau cuma satu saja itu namanya grana. Sedangkan ini membran keluarnya, ini membran dalamnya. Nah, grana ataupun tilakoid itu untuk reaksi terang, sedangkan stroma untuk reaksi gelap. Nah, betul ya. Nah, berikutnya. Cahaya yang berperan dalam fotosintesis di dalam kloroplas terkandung beberapa jenis pigmen, yaitu klorofil A, B, dan karotenoid. Klorofil A menyerap cahaya merah dan biru ungu, berperan dalam reaksi terang. Warna hijau karena memantulkan cahaya warna hijau. Klorofil B menyerap cahaya biru dan orange, cahaya hijau dan kuning. Karotenoid menyerap cahaya biru hijau, memantulkan cahaya kuning dan orange. Nah, makanya kemarin di percobaan di KD 3.1 hasil percobaannya cahaya itu bagus. Nah, namanya menjadi bagus. Tapi untuk pertumbuhannya dia menghambat, cahaya itu menghambat pertumbuhan, makanya lebih pendek. Kalau yang gelap kan panjang. Berikutnya, tahapan fotosintesis. Ini siklus Calvin di reaksi terang, di reaksi gelap, reaksi gelap. Di reaksi gelap itu tahapannya ada fiksasi, ada reduksi, ada regenerasi. Ini reaksi gelap. Nah, contoh yang kedua, yang terakhir untuk anabolisme yaitu kemosintesis. Ini pengubahan bahan organik dengan menggunakan energi dari pemecahan senyawa kimia. Contohnya nitrobakter dengan reaksi di bawah ini. Nah, semoga bermanfaat. Itu saja materi metabolisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.